Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Khairia dari Prodi Pendidikan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia dengan NIM 27753. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai 5 materi yang akan di UTS-kan. Nah, baik, mulai yaitu materi yang pertama yaitu konsep dasar dan perkembangan manajemen operasi. Jadi sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa sih manajemen operasi dan strategi manajemen operasi itu. Menurut Pontas M4DD tahun 2003, manajemen operasi dan produksi secara umum dapat diartikan sebagai pengarahan dan pengendalian berbagai jenis kegiatan yang mengolah berbagai jenis sumber daya untuk membuat barang-barang atau jasa tertentu. Dan strategi manajemen operasi menurut Anderson et al. Tahun 1984 merupakan visi jangka panjang terdiri atas misi, tujuan, kebijakan, dan perspektif kompeten suatu perusahaan. Strategi manajemen operasi menurut J. Hazer dan Barry Render yaitu perusahaan mencapai misi mereka melalui 3 cara, yaitu yang pertama, bersaing dalam diferensiasi. Bagaimana sih? Nah, diferensiasi berhubungan dengan penyajian suatu keunikan. Diferensiasi harus diartikan melampaui ciri fisik dan atribut jasa yang mencakup segala sesuatu mengenai produk atau jasa yang mempengaruhi nilai di mana konsumen didapatkan darinya. Selanjutnya yang kedua yaitu bersaing dalam biaya. Nah, kepemimpinan biaya rendah berarti mencapai nilai maksimum yang sebagaimana diinginkan oleh pelanggan seperti kita ini. Hal ini membutuhkan pengujian 10 keputusan manajemen operasi dengan usaha yang keras untuk menurunkan biaya dan tetap memenuhi nilai harapan pelanggan. Strategi biaya rendah tidak berarti nilai atau kualitas barang menjadi rendah. Dan yang ketiga ada bersaing dalam respon keseluruhan nilai yang terkait dengan pengembangan nilai dan pengantaran barang yang tepat waktu, penjadwalan yang dapat diandalkan, serta kinerjanya yang fleksibel. Selanjutnya ada perencanaan strategi operasional yang khas. Yang pertama ada perencanaan produksi, yang kedua ada perencanaan keuangan, yang ketiga ada perencanaan fasilitas, yang keempat ada fasilitas pemasaran, serta yang kelima ada sumber daya manusia. Selanjutnya materi peramalan. Nah, kita udah tahu belum sih peramalan atau forecasting ini tuh apa? Nah, peramalan atau forecasting ini adalah seni dan ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa depan. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan pengambilan data masa lalu dan menempatkannya pada masa yang akan datang dengan suatu bentuk model yang matematis. Nah, menurut ahli yaitu Sofyan Asauri tahun 1984 mendefinisikan peramalan sebagai perkiraan yang ilmiah atau disebut dengan educated guess, yang menurutnya setiap pengambilan keputusan yang menyangkut keadaan pada masa yang akan datang pasti ada peramalan yang melandasi pengambilan keputusan tersebut. Nah, teman-teman udah tahu belum sih tujuan peramalan itu apa? Menurut Pangestu Subagio tahun 1986, peramalan bertujuan untuk mendapatkan ramalan yang dapat meminimumkan kesalahan di masa yang akan datang dan dapat diukur dengan mean absolute percent error. Selanjutnya ada karakteristik peramalan. Menurut Nasution tahun 1999, peramalan yang baik mempunyai beberapa kriteria, antara lain akurasi, biaya, dan kemudahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan teknik ini. Peramalan ini itu apa aja sih? Nah, yang pertama ini ada horizon peramalan, yang kedua ada tingkat penelitian, yang ketiga ada ketersediaan data, dan yang keempat ada mudah atau tidaknya penggunaan dan aplikasinya. Selanjutnya, langkah-langkah yang kita lakukan untuk melakukan peramalan itu apa sih? Yang pertama ada menentukan tujuan peramalan, yang kedua pemilihan yang relevan, yang ketiga memilih dan menguji metode peramalan, yang keempat mengevaluasi dan menganalisis data yang sesuai, dan yang kelima menghasilkan, dan yang terakhir itu ada memantau. Selanjutnya ada materi yang ketiga yaitu perencanaan agregat. Nah, menurut Hazer dan Render tahun 2019, perencanaan agregat adalah sebuah pendekatan untuk menentukan kuantitas dan waktu produksi pada jangka menengah yaitu 3-8 bulan yang akan datang.
dengan tujuan meminimalisir biaya pada periode perencanaan serta menekan tingkat persediaan. Nah, memiliki fungsi juga untuk yang pertama ada alat komunikasi, yang kedua monitor, yang ketiga mengatur, yang keempat menjamin, dan yang kelima mengarahkan. Selanjutnya yaitu ada karakteristik perencanaan agregat, yaitu yang pertama ada agregasi, dan kedua bergantung, serta yang ketiga periode perencanaan cukup panjang, yang menurut saya karakteristik ini juga saling berkesinambungan antara satu dan lainnya. Sifat alami perencanaan agregat ini juga sebagaimana tersirat pada istilah agregat, yaitu perencanaan agregat berarti mengkombinasikan sumber daya yang sesuai ke dalam jangka waktu keseluruhan. Dan yang selanjutnya itu ada materi keempat, yaitu desain barang dan jasa. Nah, desain produk adalah proses menciptakan produk baru yang akan dijual oleh perusahaan untuk pelanggannya. Nah, desain jasa yaitu sesuatu yang diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan. Selanjutnya, strategi dalam desain barang yaitu pertama ada mencari fungsi lain produk dari biasanya, dan yang kedua mengganti kemasan. Maksud dari produk antara lain untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan mempunyai nilai jual yang tinggi. Untuk menghasilkan produk yang keren pada masanya, untuk membuat produk seekonomis mungkin dalam penggunaan bahan baku dan biaya serta biaya dengan tanpa mengurangi nilai jual pada produk tersebut. Pendekatan penentuan pasar dengan cara pendekatan pasar agregat serta pendekatan segmentasi pasar. Baik, selanjutnya ada materi kelima, yaitu manajemen kualitas. Pengertian kualitas menurut Kotler tahun 2005, kualitas adalah keseluruhan sifat suatu produk atau pelayanan yang berpengaruh pada kemampuan untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Nah, pengertian manajemen kualitas menurut Gaspers dalam Aryani tahun 2008 juga, manajemen kualitas ini dapat diartikan sebagai semua aktivitas fungsi menentukan kebijakan kualitas, tujuan dan tanggung jawab, serta mengimplementasikannya melalui alat-alat manajemen kualitas tersebut. Menurut Aryani tahun 2008, pada zaman modern fungsi kualitas berkembang melalui beberapa tahap, yaitu inspeksi atau inspection, yang kedua ada pengendalian kualitas atau quality control, yang ketiga ada penjaminan kualitas atau quality assurance, yang keempat ada manajemen kualitas atau quality management, yang kelima ada manajemen kualitas terpadu atau total quality management, dan yang keenam ada organisasi belajar learning organization, dan yang ketujuh ada world class organization. Nah, menurut Hensler dan Brunel tahun 2003, ada 4 prinsip utama dalam TQM, yaitu yang pertama ada kepuasan pelanggan, yang kedua respect terhadap setiap orang, yang ketiga manajemen berdasarkan fakta, dan yang keempat perbaikan secara berkesinambungan. Nah, untuk itu kita harus tahu penyebab kegagalan dalam TQM itu apa sih. Yang pertama ada delegasi dan kepemimpinan yang tidak baik dari manajemen senior, yang kedua ada tim mania, yang ketiga menggunakan pendekatan yang terbatas dan dogmatis. Baik teman-teman, mungkin segitu saja pematerian yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.